Jokowi harus membuktikan kalau memang dia tidak bohong, buktikan ijazahnya mana yang asli supaya rakyat bisa tenteram dan aman. Sehingga kalau tidak asli, Jokowi sekarang harus mundur gitu loh. Konstruksi hukum ada yang disebut dengan pengadilan rakyat. Iya, betul. Rakyat berdaulat. Rakyat yang dibohongi di banyak negara. Terakhir kita lihat di Sri Lanka. Ya, bahkan presidennya sampai diusir. Nah itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kali ini ada hal yang cukup unik, ya, sebuah statement yang membuat kita menilainya ini adalah sebuah statement yang cukup ngawur, ya, alias kocak dari para pendukung Gus Nur, ya, atau mungkin ya mereka ini adalah orang-orang yang ya diorganisirlah oleh para kuasa hukum yang menurutnya mereka ini adalah para ulama, ya, ulama mereka yang ikut mengikuti persidangan Gus Nur dari tahap ke tahap, dan dia pun sering memberikan pernyataan-pernyataan di media baik sebelum persidangan dimulai maupun sesudah persidangan dengan maksud hendak mempengaruhi opini publik, ya, bahwa ya mereka ini sedang dalam posisi memperjuangkan keadilan dan ya seolah-olah itu didiskreditkan atau ya seolah-olah dipojokkan. Itu yang mereka mau bangun kepada publik Indonesia, sehingga pernyataan-pernyataan mereka ini kesannya betul-betul ngawur. Bagaimana tidak, dia mengatakan jika Pak Jokowi ya harus datang untuk memperlihatkan ijazah aslinya, ya, karena jika tidak ya maka itu sama artinya menebar ya dosa jariah. Wow, dosa jariah. Setahu yang kita pahami, ya, tidak ada yang dimaksud dengan dosa jariah, yang ada itu amal jariah, ya. Kenapa mereka ini begitu gampang memberikan cap-cap dan narasi agama terhadap peristiwa yang sedang berjalan? Kenapa mereka begitu berani ya mengatakan bahwa ya jika Pak Jokowi tidak datang ya memperlihatkan ijazah aslinya berarti dia menyebar ya dosa jariah? Inilah praktek-praktek ya yang menurut kita ini sangat berbahaya ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mudah dan gampang orang membuat statement. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu seperti apa pernyataan dari para ya simpatisan Gus Nur ini yang katanya ya ulama ini. Supaya Jokowi itu tidak menyebar dosa jariah. Maka Jokowi harus membuktikan kalau memang dia tidak bohong, buktikan ijazahnya mana yang asli supaya rakyat bisa tenteram dan aman. Sehingga kalau tidak asli, Jokowi sekarang harus mundur gitu loh. Bohong kita selalu. Dan memang yang namanya umat itu ala diniro isihid. Menurut pegangannya pimpinannya, kalau pimpinannya bohong, ya menterinya bohong semua, hakimnya bohong semua, jaksanya bohong semua. Maka gini, saya sangat kecewa sekali dengan sidang-sidang ini karena sidang kebohongan semua. Maka mohon kepada Jokowi, buktikan ijazah aslinya. Kalau tidak punya ijazah asli, segera mundur dari pimpinan negara. Saudara-saudara, akhirnya dalam konstruksi hukum ada yang disebut dengan pengadilan rakyat. Iya, betul. Rakyat berdaulat. Rakyat yang dibohongi di banyak negara. Terakhir kita lihat di Sri Lanka. Ya, bahkan presidennya sampai diusir. Nah itulah penting. Nah, kita berharap semoga ini tidak terjadi karena ini negara Pancasila, negara yang berkedaulatan, beradab untuk betul-betul berketuhanan yang Maha Esa. Ya, maka jalan keluarnya Jokowi sadarlah kau Jokowi. Insya Allah supaya Indonesia aman tentram. Ya, nampak sangat jelas bagaimana ya mereka ini ya sepertinya orang yang memang sengaja ya itu dihadirkan untuk mengikuti seluruh proses-proses persidangannya Gus Nur dan Bambang Tri, dan mereka ini disebutnya sebagai ulama ya, mungkin ulamanya organisasi mereka, dan ya mereka pun dengan sangat santai mengatakan bahwa jika Pak Jokowi tidak datang memperlihatkan ijazah aslinya ya maka Pak Jokowi telah menebar ya dosa jariah. Waduh, ini pernyataan yang menurut kita ini pernyataan yang menunjukkan ya kualitas seseorang itu ya, yang sepertinya sudah diliputi oleh
rasa ketidaksukaan yang sudah teramat ya, ini sudah akut di dalam hati mereka. Mereka terus ngotot ya agar Pak Jokowi kemudian datang ya untuk membawa ijazah aslinya. Bahkan mereka mengatakan bahwa jika itu tidak dipenuhi, ya berarti kebohongan terus ya yang kemudian menguasai ya pemerintahan ini. Kalau pimpinannya katanya sudah bohong, ya berarti menteri-menterinya juga bohong dan dibawanya bohong ya, sampai menurutnya pengadilan ini juga ya peradilan bohong ya. Ini kan sebuah pernyataan-pernyataan yang menurut kita itu waduh sangat jauh ya dari bahasa-bahasa sebagai seorang ulama ya, sebagai tokoh agama, cendekiawan ya, yang harusnya menyampaikan sebuah pesan-pesan dan nasihat-nasihat yang menyejukkan. Sekalipun tidak mengkritik ya pemerintah, maka seharusnya itu disampaikan ya dengan cara yang edukatif supaya publik kemudian tidak yang menilai ya secara negatif. Bahkan ya Egy Sujana mengatakan bahwa peristiwa di Sri Lanka misalnya ya ada istilahnya pengadilan rakyat ya, ketika misalnya ya rakyat sudah bertindak ya karena merasa sudah dikerdilkan ya pada saat mencari keadilan ya, maka dia pun bertindak. Egy Sujana selalu mengungkit-ungkit, selalu ya, mengangkat tentang pengadilan rakyat. Apa sih maksudnya? Ini kan sebuah bahasa yang itu bisa membuat masyarakat menilainya ini adalah bahasa-bahasa yang bisa mengarah kepada upaya-upaya untuk memobilisasi rakyat untuk ikut-ikutan bertindak sebagaimana keinginan mereka, dan itu sangat berbahaya. Bisa saja masyarakat bertindak di luar kendali ya, dan bahasa-bahasa seperti ini sebenarnya sangat tidak tepat untuk dikeluarkan ya oleh orang yang katanya seorang intelek ya, seorang pengacara senior ya, seorang ilmuwan hukum ya, bahkan membawa ya contoh seperti Sri Lanka yang katanya pimpinan negaranya itu diusir oleh rakyatnya. Ya, ini adalah sebuah ya analogi dan perbandingan yang menurut kita sangat tidak tepat untuk kemudian disajikan ya menjadi narasi-narasi di publik ya. Kenapa? Karena kasus Bambang Tri hari ini ya, di mana diduga melakukan ya penodaan agama karena mubahalah, itu adalah sebuah ya dugaan kriminal dan hari ini sedang berproses di pengadilan. Silakan Anda buktikan bahwa Anda ya memang tidak bersalah. Siapkan bukti-bukti, siapkan fakta-fakta, saksi-saksi yang bisa meringankan ya, sehingga semuanya dalam koridor prosedur hukum. Janganlah membuat narasi-narasi yang kemudian orang menjadi semakin tidak simpati kepada Anda ya, karena ya diliputi oleh ketidaksukaan yang teramat kepada rezim, kepada Pak Jokowi, sehingga dengan seenaknya membuat pernyataan-pernyataan yang menurut kita itu hendak ya menjatuhkan wibawa pemerintahan presiden, hendak ya menjatuhkan ya simpati publik kepada kepala negaranya ya, sekalipun kita tidak heran karena mereka ini memang ya dalam berbagai kesempatan selalu saja membuat ya gerakan-gerakan yang memang hendak menjatuhkan wibawa pemerintahan di mata rakyat. Dan momen ijazah palsu ini betul-betul menjadi momentum yang cukup strategis bagi mereka, sekalipun ya ketika mereka pernah mendaftarkan gugatan perdata terkait dengan ijazah palsu itu dia cabut karena tak cukup bukti ya, tidak yakin mereka bisa mendapatkan bukti. Nah, itu kan nampak bahwa mereka memang ini akan kesulitan ya membuktikan apa yang sudah dituduhkan oleh Bambang Tri Mulyono. Kita berharap bahwa ya publik Indonesia kita mendukung segala upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum ini ya, para hakim dan jaksa dan tentu para pengacara. Silakan ya Anda berdebat sesuai dengan koridor hukum, dan kita akan tunggu akan seperti apa nanti putusan pengadilan yang akan memberikan kepastian hukum terhadap hiruk pikuk ijazah palsu ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.